Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika seseorang itu proses ta'aruf. Yang pertama yang pasti adalah menanyakan nama. Ini adalah pertanyaan yang pasti muncul ketika kamu akan proses ta'aruf. Nah, jika teman-teman nanti ditanyakan nama, maka jelaskan nama secara lengkap. Hal ini juga menunjukkan bahwa teman-teman ini proses ta'aruf benar-benar serius. Kadang ada juga yang memperkenalkan nama ini hanya nama panggilan saja. Nah, lebih baik memperkenalkan nama itu dengan nama yang lengkap. Yang kedua adalah alamat tempat tinggal. Teman-teman bisa mungkin menyebutkan alamat secara lengkap, karena ini adalah pertanyaan yang penting untuk menunjang atau bahan pertimbangan lawan ta'arufnya, karena bisa jadi dalam kecocokan itu termasuk dari sama-sama dari alamat yang sama, seperti itu. Selanjutnya adalah pendidikan. Nah, jika teman-teman ini mempunyai pendidikan yang tinggi, maka silahkan disebutkan, dijabarkan pendidikannya itu. Misalnya S1-nya itu apa? Ini juga sebagai pertanyaan yang sering muncul. Pasti akan muncul pertanyaan ini ketika teman-teman mengikuti proses ta'aruf dengan lawan ta'arufnya. Yang keempat adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan ini pasti akan ditanya ketika teman-teman proses ta'aruf ya. Jika teman-teman adalah seorang karyawan, maka dijelaskan statusnya sebagai pekerja atau karyawan tetap atau kontrak. Nah, jika teman-teman adalah seorang PNS, maka dijelaskan juga penempatannya juga. Ini harus dijelaskan secara lengkap juga. Yang selanjutnya adalah yang kelima adalah aktivitas. Aktivitas maksudnya di sini adalah aktivitas keseharian teman-teman. Silahkan diceritakan mulai dari bangun tidur, setelah itu bangun, nanti kegiatannya itu apa saja sampai tidur lagi. Nah, di sini teman-teman bisa menjelaskan secara detail, namun secara padat dan singkat dengan poin-poin yang jelas. Selanjutnya adalah yang pasti muncul juga adalah bagaimana ibadah. Nah, bagaimana ibadah teman-teman ini jawablah dengan jujur, karena di dalam proses ta'aruf ini harus dijawab dengan jujur. Maksudnya ibadah adalah ibadah apa yang sering atau yang diunggulkan dari teman-teman. Misalnya sering melakukan sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah duha. Silahkan diceritakan juga, tidak apa-apa, karena ini sebagai bahan pertimbangan nanti ketika ta'aruf. Jadi teman-teman ketika menceritakan itu, lawan ta'arufnya itu nanti akan bisa menilai seberapa teman-teman ini atau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah kriteria. Bisa jadi lawan ta'arufnya ini nanti akan menanyakan kriteria pasangan yang kamu inginkan itu seperti apa. Nah, ini silahkan teman-teman dijawab dengan mudah dimengerti ya. Seperti itu. Jadi misalnya kriterianya adalah, kalau untuk laki-laki inginnya adalah perempuan yang berjilbab syar'i misalnya kan, atau untuk perempuan inginnya laki-laki yang tidak merokok, berjamaah di masjid, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah yang ke-8, pertanyaan yang pasti sering muncul, yakni adalah apakah sudah benar-benar siap menikah? Biasanya para akhwat atau para perempuan yang ta'aruf ini nanti akan menanyakan juga, apakah kamu sudah benar-benar siap untuk menikah? Karena jika memang siap, maka kemungkinan perempuan
ini nanti akan menerima pinangan atau lamaran dari laki-laki jika memang sudah siap. Jika memang belum siap, ya ini juga bisa menjadi pertimbangan apakah dilanjutkan atau tidak proses ta'arufnya ya. Selanjutnya yakni adalah yang ke-9, latar belakang keluarga. Ini juga sering ditanyakan ketika proses ta'aruf. Jadi teman-teman bisa menceritakan latar belakang keluarga teman-teman itu seperti apa. Mulai dari ayah, ibu, lalu saudara-saudaranya, lalu bisa diceritakan juga adiknya ada berapa, lalu bisa diceritakan saudara-saudaranya ini seperti apa begitu. Maksudnya adalah bisa juga saudara saya adalah seorang pekerja atau seorang guru. Ini juga bisa diceritakan semua secara detail, namun secara singkat juga maksudnya. Seperti itu ya. Jadi untuk latar belakang keluarga ini silahkan teman-teman ceritakan semua, karena ini juga sebagai poin-poin dalam pertimbangan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, yang ke-10 adalah yang sering ditanyakan ketika seseorang itu proses ta'aruf adalah setelah menikah tinggal di mana. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan baik laki-laki ataupun perempuan. Namun biasanya yang menanyakan adalah perempuan. Nah, maka laki-laki silakan dijawab. Jika memang setelah menikah akan tinggal bersama mertua atau bersama ibu kandung dari laki-laki, maka diceritakan atau diberi informasi sebelum ke jenjang selanjutnya ya. Apabila memang setelah menikah inginnya mandiri, itu diceritakan juga. Maksudnya jika memang belum mempunyai rumah sendiri, ya bisa dengan menyewa atau kontrak seperti itu. Jika memang sudah memiliki rumah sendiri, maka diceritakan juga, diinformasikan kepada perempuan ini tadi. Jika sudah menikah, maka akan tinggal sendiri di rumah sendiri karena sudah disiapkan rumah seperti itu ya. Nah, ini juga bisa diceritakan. Nah, ini juga bisa diinformasikan. Kadang ada juga yang laki-laki yang menanyakan seperti ini. Setelah menikah maunya tinggal di mana? Seperti itu. Karena mungkin ada perempuan itu anak sematawayang yang dia tinggal bersama ibunya atau bersama ayahnya, dia tidak ingin meninggalkan orang tuanya. Maka si laki-laki ini tadi untuk tinggal bersama dia di dalam rumah tangga itu. Jadi intinya laki-laki ini tadi tinggal di rumah si perempuan itu tadi ya. Jadi itu karena mungkin dari perempuan ini tidak mau meninggalkan orang tuanya yang sendiri seperti itu. Ini juga akan tadi temui pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, itu adalah 10 poin atau 10 pertanyaan yang sering muncul di dalam proses ta'aruf. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan atau mencari jawaban juga mulai dari sekarang jika akan memulai mencari jodoh dengan proses ta'aruf. Demikian.